Kondisi Papa Ilham. Diketahui, Sagara adalah teman SMA Arkana. Sayangnya, mereka memilih universitas yang berbeda setelahnya. Saat ini mereka bertemu dan langsung bertegur sapa. Saling bertanya kabar dan membicarakan beberapa hal kecil. Dasha hanya menyimak. Tidak berani menatap Sagara karena kesan pertama Dasha terhadap Sagara adalah galak dan ketus. Hampir sama seperti Arkana di momen pertama kali mereka bertemu. Kayaknya mereka emang cowok spesialis ketusin bocah ke aku. Tapi mungkin aja akan jadi soft boy ketika udah jatuh cinta. Cuma perkiraanku aja sih, batin Dasha dan pura-pura sibuk melihat-lihat buku di rak yang ada di dekatnya. Futsal ya nanti malam, gue tunggu. Di gor biasa. Ajak Sagara saat mereka sudah cukup lama berbincang. Oke, gue usahain. Sagara sedikit memicingkan mata ke arah Dasha dan saat ini posisinya sedang membelakangi dirinya. Cepat banget dapat gantinya, ucap Sagara dengan nada menyindir. Iyalah, Gamon gak ada dalam kamus hidup gue, bro. Tukas Arkana dengan yakin. Baguslah. Tapi kenapa harus bocil? Apa seantrowi gak ada yang bikin hati lo tertarik? Gue rasa, gue perlu cewek yang lebih muda biar gue bisa bersikap lebih dewasa. Arkana berdalih. Oh, gitu? Oke deh, gue doain moga kali ini gak bikin sakit hati. Karena yang gue tahu, lo itu gak pernah mempermainkan orang yang lo sayang, Ar. Sagara memuji Arkana. Dasha masih memasang telinganya baik-baik dan menangkap beberapa maksud dari pembicaraan kedua cogan ketus itu. Pasti lagi ngomongin aku. Tapi kok, cowok ketus nomor 2 malah muji-muji cowok ketus nomor 1 ya? Apa bener Bang Arkan gak pernah mainin hati cewek yang udah disayangnya? Apa aku termasuk? Dasha hanya berkomentar di dalam hati. Oh iya, kalian belum kenalan ya? Tanya Arkana. Dasha tidak terlalu antusias karena Sagara tadi mengomelinya, justru Dasha merasa enggan untuk kenalan dengan Sagara. Sagara kembali melirik ke arah Dasha dan menganggap Dasha sangat kekanak-kanakan. Bisa-bisanya Ar milih anak SMA manja setelah putus dari Sera. Bukannya upgrade, malah downgrade. Batin Sagara, dia sepertinya sangat meragukan Dasha. Sha, kenalan dulu, ini Sagara, teman SMA saya. Arkana menegur Dasha hingga akhirnya Dasha mau berbalik dan kembali menghadap pada Sagara. Oh, Dasha. Dasha memperkenalkan diri seperlunya. Sagara? Sahut Sagara juga tanpa berjabat tangan. Ya udah, gue mau lanjut nyari buku yang gue butuh. Ar, gue harap lo datang nanti malam. Tambah Sagara. Oke, gue usahain. Keduanya sudah saling berpamitan dan ketujuan mereka masing-masing lagi. Kamu beli sesuatu? Masih ada yang mau dibeli? Tanya Arkana pada pacar bocilnya. Aku beli beberapa barang ini, biar aku bayar sendiri. Kata Dasha sambil menunjukkan beberapa barangnya. Arkana mengambil semua yang ada di tangan Dasha dan akan segera membayarnya. Cuma ini? Masih ada yang mau kamu beli? Tanya Arkana. Iya, itu aja. Arkana menggandeng tangan Dasha menuju ke meja kasir. Sentuhan-sentuhan kecil tapi manis dan mengikis keraguan Dasha secara perlahan. Dasha menatap tangan Arkana dan tangannya sendiri yang sedang saling bergandengan. Kayak gini aja udah bikin hati cenat-cenut. Bang Arkan Tapi ini artinya apa? Apa kita udah benar-benar resmi pacaran? Atau aku cuma sekedar penawar rasa sakit hati kamu? Dasha diantar pulang tepat waktu. Itu membuat mamanya Dasha merasa senang karena Arkana selalu berkesan di matanya. Tadinya orang tua Dasha menginginkan Dasha tetap fokus pada sekolahnya tanpa memikirkan untuk berpacaran. Tapi kalau sosok Arkana yang jadi pacarnya, itu bisa jadi pengecualian. Waktu berlalu sangat cepat. Sekarang bayi kecil papa udah besar, udah punya pacar. Perasaan,
baru kemarin kamu merengek manja sama papa, sama mama, sama abang Yas. Ucap papanya Dasha saat mereka bersantai bersama di ruang keluarga. Tapi aku akan selalu bermanja sama mama, papa dan bang Yas. Iya, aku kangen sama adek. Tukas Dasha. Tapi kemudian dia agak melow saat mengungkapkan rasa kangennya pada seseorang yang dia panggil adek. Papa dan Mama Dasha saling berpandang dan seketika hati mereka juga ikut merasakan kerinduan yang Dasha rasakan. Aku juga kangen sama kakek dan nenek. Tambah Dasha, wajahnya semakin mendung dan sendu. Ya udah, besok kita temui mereka ya. Sekarang, kita bisa doakan mereka dari sini. Kamu gak pernah lupa buat doain kakek, nenek dan adek kan? Kata mamanya Dasha mencoba menenangkan. Dasha hanya mengangguk dan matanya mulai basah. Rasa rindu yang datang mendadak langsung merangsak ke relung jiwa sehingga rasa haru tak bisa dikendalikan lagi. Besok kita akan ke sana. Entah apa yang terjadi. Selama ini, tak pernah ada cerita tentang orang yang Dasha panggil sebagai adik, tapi petang ini tiba-tiba Dasha menyinggung soal adik dan dia langsung terlihat sendu. Arkana pulang ke rumah dengan buku yang dibutuhkannya. Begitu pulang ke rumah, dia tak luput dari interogasi adiknya yang kepo. Gimana acara first date-nya? Seru? Duh, pengen deh jadi nyamuk kalian. Ataya mengganggu Arkana yang mampir ke pantry untuk meneguk segelas air minum. Setelah ditatap lamat-lamat, Bang Arkan sekarang sadarkan kalau Dasha itu cantiknya nggak kaleng-kaleng. Dia juga punya kepribadian yang menyenangkan. Golfan material banget deh. Gak nyesel Bang Arkan langsung seriusin Dasha. Soalnya saingan Bang Arkan tuh lagi pada berusaha buat nembak Dasha. Ataya lanjut mengikuti langkah Arkana yang kembali menuju ke ruang keluarga untuk menepikan lelah di sana. Udah dapat bukunya? Sapa Shanum yang baru duduk bergabung bersama anak-anaknya di ruangan itu. Udah? Jawab Arkana. Mama tahu kan kalau Bang Arkan pergi ke toko bukunya ditemenin sama Dasha? Tanya Ataya sekaligus membocorkan sesuatu hal yang tidak Arkana katakan pada mamanya. Oh ya? Mama nggak tahu loh, kirain perginya sama teman-teman kampus. Tukas Shanum sambil tersenyum menggoda ke arah anak sulungnya. Arkana langsung memicingkan mata ke arah Ataya, lalu berkata, Ember bocor! Biarin, Uli! Biar sekalian Mama tahu kalau Bang Arkan gak gamon sama Kak Sera. Arkana hanya geleng-geleng kepala dengan tingkah annoying adiknya. Melihat kedua anaknya yang sudah besar dan terus berdebat membuat Shanum tersenyum simpul. Tak terasa mereka sudah benar-benar tumbuh besar. Kriing, ponsel Shanum berdering dan dia mendapat telepon dari Irene. Shanum segera mengangkat telepon dari mama mertuanya itu. Assalamualaikum, Ma? Sapa Shanum. Waalaikumsalam, Num. Kondisi Papa drop, Num. Ini Mama lagi dalam perjalanan bawa Papa ke rumah sakit. Shanum mendapat kabar buruk dari kondisi Ilham yang dinyatakan drop dan harus dibawa ke rumah sakit. Papa, aku akan segera nyusuk ke sana sama Arkan. Arkana dan Ataya hanya menyimak dan tak tahu apa yang dibicarakan oleh sang mama. Zah susah dihubungi. Iya, Bang Zah memang belum pulang, Ma. Nggak seperti biasanya Bang Zah pulang terlambat begini. Ya udah, kamu langsung aja ke rumah sakit, temenin Mama ya, Num. Iya, aku akan segera menyusul sama Arkan, Ma. 3 orang yang dirindukan. Ada kabar buruk tentang Ilham, papanya Zahran. Dia dilarikan ke rumah sakit karena kondisinya drop. Selain karena faktor usia, Ilham juga diketahui memiliki riwayat penyakit jantung dan itu baru terdeteksi beberapa tahun terakhir ini. Shanum tadinya berencana pergi sendiri diantar oleh sopir, tapi tentu saja Arkana tak akan tinggal diam saat mengetahui sang opa dalam keadaan tidak baik-baik saja. Lantas Arkana segera mengambil alih peran sopir pribadi Shanum dan dia sendiri juga ingin mengetahui kondisi sang opa. Selain Arkana, Ataya juga langsung merasa sedih mendengar kabar dari sang kakek. Ia merengek dan ingin ikut ke rumah sakit. Alhasil, Shanum akhirnya pergi bersama kedua anaknya. Pantesan aja,
dari kemarin aku pengen banget ke rumah opa sama oma, tapi bodohnya aku malah nggak minta dianterin ke sana. Ucap Ataya penuh sesal sambil menyeka air matanya. Shanum yang duduk di sampingnya segera mengusap-usap punggung anak bungsunya itu. Arkana menyetir sementara mama dan adiknya duduk di belakang. Mereka pergi bersama dengan perasaan cemas. Apalagi Shanum, tapi dia berusaha untuk terlihat baik-baik saja untuk tetap menguatkan hati anak-anaknya. Padahal, Shanum jadi teringat pada momen meninggalnya Dharma, 18 tahun yang lalu. Betapa Shanum menyesali kepergiannya sebab hari-hari sebelumnya Shanum tidak bertemu. Tidak ada kata perpisahan dan Dharma pergi begitu saja. Bapak, aku kangen Bapak, batin Shanum dengan perasaan yang sendu. Lantas ia segera memanjatkan doa untuk Dharma di dalam hati. Nah, itu mobil Papa. Tunjuk Arkana saat sudah masuk ke area parkir rumah sakit. Zahran baru saja memarkir mobilnya dan Shanum lega karena ternyata Zahran sudah tahu kabar Ilham lebih cepat. Coba kamu klaksonin biar Papa lihat ke arah kita, nak. Shanum ingin pergi bersama Zahran. Tidit, Arkana memberi klakson pada papanya yang baru keluar dari mobil. Zahran langsung ternotis dan dia juga terlihat lega karena anak-anak dan istrinya sudah sampai di waktu yang bersamaan. Zahran menunggu sampai Arkana mendapat tempat untuk parkir. Setelah itu Shanum dan Ataya turun dan dihampiri oleh Zahran, Arkana menyusul dan akhirnya mereka bersama di titik itu. Kenapa kamu nggak bisa dihubungi, Bang? Kenapa pulang telat juga? Ada apa? Shanum langsung menghakimi Zahran. Zahran tidak pernah seperti ini, kalaupun pernah hanya sekali dua kali saja. Hati Shanum semakin kacau karena selain mengkhawatirkan kondisi papa mertuanya, perasaan Shanum juga terganggu karena suaminya sendiri. Ponselku ketinggalan di kantor, sayang. Ini aku tahu kabar papa dari Pak Dias yang kebetulan lagi meeting di luar kantor sama para staf lainnya juga. Zahran segera menjelaskan, tapi tak cukup memuaskan rasa penasaran istrinya. Kamu bisa sesantai itu ninggalin ponsel di kantor? Terus meeting apa sampai jam segini? Di luar pula. Aneh. Shanum tak bisa menahan rasa kecewa sehingga ia agak bersikap tidak ramah pada Zahran saat ini. Maafkan abang, Num. Biar nanti abang jelasin semuanya ya. Kita temui mama sama papa dulu. Tapi Zahran menghadapi dengan sabar. Dia tetap tenang tidak tersulut emosi saat disambut dengan sikap jutek istrinya. Ataya dan Arkana hanya menyimak dan perasaan mereka bertambah cemas. Belum juga mengetahui kondisi sang opa, mereka malah menjadi saksi pertengkaran kecil di antara kedua orang tuanya padahal Shanum dan Zahra nyaris tak pernah berdebat seperti itu di depan anak-anaknya. Kok serem banget ya kalau lihat mama marah sama papa? Ataya mengungkapkan ketakutannya. Kali ini abang setuju sama kamu. Tukas Arkana yang juga merasakan hal yang sama. Shanum tersadar, dan dia jadi malu. Shanum terlalu terbawa nafsu amarah sampai lupa kalau saat ini dia sedang menciptakan suasana tidak kondusif. Maafin mama ya. Kita langsung samperin oma aja, katanya kakek masih di ruang IGD. Ayo. Shanum segera menetralkan situasi lagi. Oke. Tak ingin membuat masalah berlarut, Zahran segera menggandeng tangan Shanum untuk berjalan bersama-sama. Melihat detail kecil itu, Ataya dan Arkana bisa sedikit bernafas lega. Bagi mereka, pertengkaran orang tua adalah hal yang sangat ditakutkan. Mereka terbiasa hidup dalam suasana hangat yang penuh dengan keakraban, cinta dan kasih sayang. Nah, gitu dong. Goda Ataya. Shanum menoleh sambil tersenyum. Walaupun senyumnya tidak terlalu lepas karena sejujurnya dia masih belum puas dengan jawaban Zahran. Shanum masih menaruh curiga kenapa Zahran pulang telat dan tak bisa dihubungi sejak tadi. Ketika anak menantu dan cucu-cucunya datang, Irene langsung luruh mencurahkan kesedihannya. Shanum menyambut dengan peluk hangat, tak lupa sembari ditenangkan oleh kedua cucunya. Ilham mengalami serangan jantung dan masih ditangani oleh para dokter ahli. Entah bagaimana nasibnya nanti, tapi yang pasti,
Saat ini dia sedang ditunggu oleh keluarga yang sangat menyayangi dan mengharapkan kesembuhan untuknya. Bukan hanya Arkana yang sedang mendung karena kondisi sang opa. Di saat yang bersamaan, Dasha juga sedang mengalami perasaan yang sendu karena teringat pada orang-orang terkasihnya. Seperti rencana kemarin, Dasha dan kedua orang tuanya pergi ke Bandung untuk menemui adik, kakek, dan neneknya. Sepanjang perjalanan dari Jakarta ke Bandung, Dasha terlihat muram dan tak bisa diajak berbincang serius oleh mamanya. Kerinduan yang Dasha jaga selama ini kini telah ada di puncaknya sehingga ia tak sabar ingin segera sampai. Mereka sampai di tempat yang jauh dari perkotaan, sebuah tempat dengan jalanan yang mulus tanpa kemacetan. Di sisi kanan dan kiri terhampar luas perkebunan teh yang sedang menghijau. Walaupun pemandangan itu sangat indah dan memanjakan mata, tapi hati Dasha tidak merasa lebih baik. Setiap kali teringat pada 3 orang yang ia rindukan, maka hatinya akan terasa sesak. Rasa rindu itu berdesakan mengisi seluruh ruang di hati. Kita udah sampai, Sha. Begitu memasuki gerbang sebuah rumah besar di tengah-tengah perkebunan teh, Dasha mengembuskan nafas besar dan tak sabar ingin segera turun dari mobil. Begitu papanya memarkir mobil di halaman, Dasha langsung turun tanpa menunggu kedua orang tuanya. Dia pergi ke halaman belakang rumah yang tetap terjaga itu. Matanya seketika berlinang saat disambut dengan 3 makam yang berderet sejajar di sana. Area makam keluarga yang juga terjaga sehingga tidak memiliki kesan seram seperti makam pada umumnya. Dasha mempercepat langkahnya dan mendekat ke 3 makam itu. Di batu nisannya, tertulis 3 nama yang sangat Dasha rindukan. Ada 2 makam besar dan di antaranya ada 1 makam kecil juga. Mungkin itu adalah makam adik yang Dasha maksud. Dilihat dari nisannya, sang adik meninggal di hari yang sama dengan hari kelahirannya. Dasha yang ceria begitu mendung di hari ini. Sungguh rasa rindunya telah mengubah image-nya di hari itu. Tak banyak yang tahu kalau Dasha memiliki adik yang ternyata telah meninggal sejak kelahirannya di 13 tahun yang lalu. Jika ia masih ada, pasti Dasha akan dikawal oleh kakak laki-laki dan adik laki-laki. Sayangnya, sang adik telah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa saat ia baru dilahirkan. Kehilangan. Di dalam nisan, tertulis sebaris nama gagah yang papa dan mama Dasha sematkan untuk adiknya Dasha yang saat ini sedang menunggu di surganya Allah. Niskala Adhya Perkasa. Lahir di hari itu dan juga harus meninggalkan papa mama serta kakak-kakak yang sangat menyayanginya di hari yang sama. Hampir setengah jam lamanya Dasha tak ingin beranjak dari ketiga makam itu. Makan nenek, adik dan kakeknya. Setelah melepas rindu dengan sederet doa yang ia panjatkan, Dasha dan kedua orang tuanya duduk-duduk di halaman rumah besar itu. Walaupun pemilik rumah telah tiada, tapi papa dan mama Dasha mempercayakan rumah itu pada seorang kerabat dan selalu menjaga rumah itu agar tetap hidup. Berbagai macam makanan dan kue basah dihidangkan di meja untuk menjamu Dasha sekeluarga. Makasih banyak, Bi. Beberapa minggu lalu, dan Nyasa datang ke sini. Memang gak lama, cuma sekitar di tengah jam aja. Malahan gak duduk dulu, cuma mampir ke makam, habis itu pulang lagi. Yasa diam-diam pergi ke rumah itu sebelum pergi ke bandara untuk mengunjungi makam kakek nenek dan juga adik bungsunya yang telah tiada. Ih, kenapa Banyas gak bilang-bilang dan gak ajak aku ya? Protes Dasha dengan manja. Mungkin karena waktunya sempit, Sha. Dan kamunya juga lagi sekolah. Dasha masih agak cemberut karena kesal tidak diajak oleh abangnya. Dasha memeriksa ponselnya dan melihat ada 2 story teratas yang baru saja diunggah oleh Arkana dan Ataya. Isinya adalah ucapan duka dan kehilangan atas opa mereka. Ya, di hari itu, Ilham Prayoga tidak dapat diselamatkan dan harus berpulang ke rahmatullah. Innalillahi. Gumam Dasha dan dia ikut teriris melihat kabar duka itu. Ada apa, Syah? Tanya Widuri merasa penasaran saat putrinya berucap innalillahi. Opanya Bang Arkan sama Ataya meninggal dunia. Barusan aku dapat kabarnya dari story Ataya sama Bang Arkan. Pak Ilham Prayoga? Tanya papanya Dasha untuk memastikan. Iya. Kok papa tahu?
Tanya Dasha agak heran karena sang papa tahu nama lengkap opanya Arkana dan Ataya padahal Dasha belum sempat memberitahu. Beliau adalah salah satu panutan papa dalam dunia bisnis. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Terus gimana? Sepertinya kita harus melayat ke rumah duka. Tanya Widuri pada suaminya. Dasha juga sangat ingin pulang ke Jakarta karena ingin menunjukkan rasa duka citanya terhadap Ataya dan Arkana. Oke, sebentar lagi kita akan pulang. Papanya Dasha sudah memutuskan. Dan sebelum pulang, Dasha kembali menghampiri makam-makam itu lalu pamit. Betapa Dasha sangat menyayangi mereka, selama bertahun-tahun dia selalu berusaha sembuh dari rasa kehilangan. Walau berhasil, tapi jika sudah diserang rasa rindu, maka ia akan menikmati kerinduan yang mendalam. Salah satu obatnya adalah pergi menempuh jarak ratusan kilometer untuk menemui orang-orang tersayangnya itu. Shanum dan Zahran sangat berduka atas kepergian Ilham Prayoga. Tapi Shanum harus tetap kuat untuk menguatkan orang-orang terdekatnya. Terutama Airin yang sangat terpukul atas kepergian suaminya. Walau pernah saling mengkhianati, walaupun pernah saling meninggalkan, tapi mereka menemukan cinta sejati mereka setelah melewati masa-masa gelap itu berkat Shanum, menantu kesayangan mereka. Kini Airin harus kehilangan partner hidupnya dan walaupun perih dia harus segera merelakannya. Begitu kabar duka itu tersiar, kediaman Ilham Prayoga langsung didatangi oleh ratusan orang pelayat yang berasal dari kerabat, tetangga, teman dan juga para kolega bisnis. Belasan karangan bunga berjejer menghiasi depan rumah dan mengucapkan rasa duka cita atas meninggalnya seorang Ilham Prayoga. Arkana adalah salah satu yang merasa paling kehilangan sebab sejak kecil, dia tak pernah kekurangan limpahan kasih sayang dari sang opa. Dia mengurung diri di dalam kamar sambil mengenang setiap kenangan yang opanya tinggalkan untuknya. Ilham Prayoga disemayamkan di rumah duka selama beberapa jam karena masih banyak kerabat jauh yang meminta menunggu agar tidak segera dimakamkan. Tentulah mereka ingin bersua untuk yang terakhir kalinya sebelum almarhum Ilham Prayoga dimakamkan. Ponsel Arkana berdering puluhan kali sejak tadi dan Arkana sama sekali tidak mempedulikan itu. Sejak Ilham dinyatakan meninggal, Arkana hanya mengupload rasa duka dan kehilangan lalu setelah itu dia tidak lagi memainkan ponselnya. Padahal, di antara puluhan panggilan yang ia abaikan, ada beberapa dari Dasha. Tok. Nak, ini Mama. Dasha sama orang tuanya ada di bawah. Kamu mau temui mereka? Tak lama, ada ketukan pintu dan seruan lembut dari Shanum untuk menetis Arkana yang mengurung diri sejak beberapa jam yang lalu. Shanum mengabarkan kalau di bawah ada Dasha dan kedua orang tuanya yang datang untuk melayat. Hal itu sama sekali tak membuat Arkana antusias. Dia tetap fokus pada rasa duka dan kehilangan. Nak? Arkana tetap bergeming dan tidak menyahut seruan mamanya. Shanum mencoba mengerti dan dia kembali pergi ke lantai dasar rumah meninggalkan Arkana sendirian. Benar saja, Dasha memang datang bersama papa dan mamanya. Zahran dan Biantara Perkasa langsung terlihat kenal satu sama lain karena sebelumnya mereka pernah bertemu dalam berbagai kesempatan forum bisnis. Shanum juga menyambut Widuri dengan sangat hangat dan berterima kasih atas kedatangannya. Sementara itu, Dasha tak lepas memeluk Ataya yang juga sangat terpuruk atas kehilangan sang opa. Ataya masih saja menangis dan Dasha senantiasa mengelus punggung sahabatnya itu. Ataya tampak nyaman menangis dalam pelukan Dasha. Bang Arkan pasti terpukul juga. Dia mengurung diri sampai nggak peduli aku datang ke sini sama papa dan mamaku. Batin Dasha dan masih berharap kalau Arkana akan turun dari lantai 2 rumah untuk menemuinya. Selain Dasha yang berusaha untuk menenangkan Ataya, Shanum sekarang dibantu oleh Widuri untuk menenangkan Airin yang juga masih tak rela kehilangan suaminya. Setelah Airin merasa lebih tenang. Ini mamanya Dasha.